Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak bapak semuanya. Iya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak minta kepada ketua kelas pimpin doanya terlebih dahulu. Siap, berangkat. Berikan salam kepada Bapak Guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita belajar dengan kita doa dalam hati. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Sudah siap belajar hari ini? Kita belajar, Bapak akan absen, anak-anak Bapak satu-satu. Bagi namanya yang dipanggil, mohon untuk angkat tangan ya. Oke. Kalian siang kayak balik. Laila, Atika, Agus, Hadir. Alia, Amira, Amira, Andika, Aurora, Danu, Dani, Hadir. El, Apa berarti? Karendra, Karendra Romeo. Jihan, oke sih, Kaila, Hoirul, Hadir, Pak. Abdul, Galbi, Udas, Hadir, Pak. Aska, Nabila, Nugi, Nur Aziza, Putri, Nata, Alfa, Pak. ada tahu mana? Sakit, Wadir, Rizky. Jadi satu orang yang tidak hadir hari ini, dua orang ya? Oke, itu kita langsung masuk pelajaran hari ini. Ada yang tahu hari ini kita belajar tentang apa? Bullying. Oke, sebelum Bapak masuk ke poin-poin pembahasan hari ini, ada yang tahu nggak apa itu cyberbullying? Membuli teman. Apa bullying? Terus membuli lewat sosmed. Selain itu, Mengejar orang tua bully aja. mengejar orang tua ya, termasuk bully juga itu. Ya, Apa? Mengejar fisik, betul. Siapa lagi tahu? Membuli teman. Di kau dulu bagi. Oke, jadi yang semua disebutkan anak Bapak itu termasuk bullying. Itu seperti apa? Apa? Ya, mengejar atau menghina lewat sosial media. Contohnya penggunaan apa? WhatsApp. Gimana membuli lewat WhatsApp? Coba tanya sekarang. Gimana caranya membuli lewat WhatsApp? Di chat teman terus dikata-katain jelek gitu. Itu terlalu menghina sekali. Ada yang mengalami? Siapa? Nabila siapa? Di mana? Sampai balongan gitu. Jahat sekali. Siapa yang menghina ini? Oh, itu kelas 7. Siapa itu? Tidak siapa-siapa. Jangan dirahasiakan ya. Oke, kalau begitu jangan pernah menghina ya, karena kita di kelas ini saudara semua. Oke, saudara kan kalian kelas ini? Kenapa enggak? Dari kelas 1 sampai kelas 3 kalian kan bakalan barengan terus. Oh, di rolling. Ini ya. Jadi selama tidak jauh kalian bakalan ganti-ganti. Oh iya. Ya kalau begitu.
Jadi udah tahu ya apa itu cyberbullying? Tahu. Nah, kalau udah tahu, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, perhatikan semuanya. Yang pertama itu menjelaskan pengertian dari cyberbullying serta perbedaannya. Selanjutnya yang kedua itu mengidentifikasi berbagai bentuk cyberbullying. Jadi bentuk cyberbullying itu seperti apa? Yang ketiga yaitu menganalisis perbedaan antara bercanda dengan perundungan. Karena itu dua hal yang berbeda ya, antara bercanda dan perundungan. Selanjutnya yang keempat itu menganalisis apa dampak dari cyberbullying tersebut. Yang kelima itu menentukan langkah yang tepat dalam menghadapi atau melawan yang namanya cyberbullying. Selanjutnya yang keenam itu menunjukkan sikap bijak dalam menggunakan media digital. Apalagi kalian semua ini menggunakan media sosial kan? Yang ketujuh yaitu menerapkan cara pencegahan cyberbullying. Nah, 7 tujuan inilah yang akan kita capai hari ini. Oke? Baiklah, kalau begitu kita langsung saja masuk ke yang pertama. Itu mengenai apa itu cyberbullying. Tadi? Jadi tadi sudah disebutkan ya apa itu cyberbullying, sudah tahu kan? Nah, jadi cyberbullying ini adalah bentuk perundungan. Tadi kan? Cyberbullying ini sama bentuk perundungan. Tapi cyberbullying namanya cyber ya, itu dilakukan yang namanya di media sosial. Contohnya ada di Instagram, TikTok, Twitter, WhatsApp dan lain-lain. Oke? Nah, cyberbullying tadi adalah Nah, jadi cyberbullying ini adalah bentuk perundungan yang ada di media sosial, di mana perundungan ini adalah perilaku yang dilakukan oleh seseorang kepada korbannya melalui yang namanya dari media sosial. Selain itu, cyberbullying ini biasanya dilakukan secara berulang. Jadi tidak hanya sekali melakukan bully, tapi berkali-kali karena kecanduan melakukan yang namanya bullying. Di sini, ya bully. Di sini ada yang mau temannya? Yang dilakukan melalui media digital tadi seperti media sosial Instagram, TikTok, dan lain-lain. Baik itu melalui chat juga yang disebut tadi WhatsApp, bisa melalui chat tadi menghina temannya atau melalui Telegram. Dan juga game online juga bisa lo membuli. Siapa di sini mau bermain game online? Mobile Legend. Nah, di sana ada typing chat di sana udah. Di sini main game online semua kan? Ini ya. Main. Ada pernah kedapatan kena bully di sana? Kalian yang bully. Kalian termasuk ke cyberbullying itu, tindakan yang tidak baik. Lebih baik dihindari. Oke. Intinya cyberbullying itu adalah menyakiti orang lain lewat internet. Bisa dilihat juga di bukunya pada halaman 200
52. Silakan buka buku cetakannya, ada buku cetak semua kan? Tahu kenapa mereka belajar informatika? Silakan Pak, silakan. Kita bodoh. Jawab Pak. Iya kan Pak? Kita bodoh. Kita bodoh. Kurung gaduh di bawah. Dan silakan dibuka halaman 252 dan 253. Di sana juga ada definisi cyberbullying, ya. Sama seperti itu tadi. Jadi pada intinya cyberbullying itu adalah menyakiti orang lain lewat sosmed. Paham? Boleh dicatat. Yang penting kalian harus mencatat. Jadi kalian ada yang tahu. Kenapa Pak? Kenapa? Kenapa ini? Kenapa digunakan kalau misalnya kita menggunakan Inggris? Dari rotin tempat duduknya. Jangan menulis yang mau bisa cari kalau itu yang ini yang itu siapa namanya tapi ini yang dulu bakalan berguna pas kalian belajar sama Ibu Cynthia besok. Berguna. Ya kan? Iya. Apa udah ya kita pada dia ya. Nanti Bapak kasih tahu. Kita lewat dari dalam. Selanjutnya ini, materi selanjutnya ada penerapan beberapa contoh cyberbullying. Coba perhatikan ke depan. Yang pertama ada menyebarkan kebohongan tentang seseorang. Contohnya apa? Atau seolah-olah di grup WhatsApp. Saya pernah begitu. Sama siapa? Dia pacaran masih kecil, bapaknya pacaran. Oke, ini contoh yang pertama. Yang kedua, menggunakan akun palsu. Nah, menggunakan akun palsu untuk menyerang orang lain. Siapa namanya? Siapa? Yadi Pak, Yadi. Siapa pernah? Yadi. Boleh ya? Selanjutnya apa? Mengirim pesan kasar atau ancaman. Agus. Apa itu pesan? Biar coba. Biar kalau Pak, punya Pak. Kode hitam, hijau, taman bengkok. Pernah menghina di bawah komentar? Pernah. Kami panjang Pak. Dengar Pak. Tahu nggak langsung? Apa? Tidak langsung. Boleh ya? Selanjutnya ada mengucilkan seseorang di grup. Nah, di sini ada grup kelas kan? Ada. Ada yang pernah mengucilkan temannya di grup? Ada. Siapa? Gimana ya? Hitam Pak. Hitam Pol, hitam Boleh lah itu menghina itu. Tadi. Nggak boleh ya? Aku dari kita bercerita. Nggak boleh menghina. Nggak boleh. Bapak udah bilang di kelas ini saudara semua. Kurang minum juga, guys. Capek.
Ini beberapa contoh bisa dicatat. Ya. Mas Raipan. Dia dulu Bapak tuh. Oh, sini ada. Kalau sis boleh. Kami asin Pak. Ada. Masih dong. Iya, Pak. Satu orang sosis. Nggak diajak. Cek. Kami udah kami di sini. Hanya berkoordinasi Pak. Sama awal loh. Padahal yang depan. Enak. No, Bo. Tapi terus kamu pintar. Iya bersih. Apa sih Rizky? So asik kan Asik kan. ikut tas namanya kok. Kayu tuh kayak itu ban. Tuh temannya ke kampung tuh belajar ada fisik. Temannya nggak mau belajar. Dah, berapa dicatat? Dah, berapa contoh ini dah? Apa sih Dicatat ribuan pun. Paling terima ya Pak. Ada ribuannya. Ya. Ingat Pak. Bapak. Iya Pak ya. Tengok Pak, Agus Pak. Iya, iya, Pakai iya. kacang kalau Pak. Dah ya. Dah. Kita lanjutkan. Nah, selanjutnya ada persamaan dan perbedaan antara bullying dan cyberbullying. Nah, jadi antara bully sama cyber itu beda ya. Kalau yang bully itu gimana contohnya? Coba lihat di buku yang ada. Halaman 254. Nah, di sana ada perbedaan antara bully dan cyberbullying. Kedua kata itu beda, tapi maknanya sama. Yang pertama itu ada bully. Bully itu bentuk perundungan yang secara langsung, yaitu face to face. Cara tatap muka ini ya, face to face. Nih misalnya nih Bapak ketemu nih, ini face to face namanya. Artinya perundungan atau bully secara langsung. Contohnya menghina secara langsung kayak dibilang jelek, pendek. Bisa diperjelas ya. Tahu ya. Bedanya sama cyber apa? Ya, kalau itu bully. Kalau cyberbullying itu dia melalui yang namanya media sosial. Nih, perundungan. Nih, punya perundungan tidak berhadapan. Artinya melalui yang namanya media sosial. Perhatikan. Perhatikan. Nih, bedanya dengan cyberbullying, kalau cyberbullying itu perundungannya tidak berhadapan secara langsung, tapi melalui virtual. Tahu kan melalui virtual gimana? Melalui apa? Melalui HP. Ada namanya sosial media. Tuh. Yang kedua, perbedaan yang kedua, kalau bullying itu dapat mencari tempat aman dan dapat melarikan diri. Apa bedanya dengan cyber? Kalau cyberbullying itu sulit untuk melarikan diri. Kenapa? Karena akunnya ketahuan kan siapa yang menghina. Nah itu kalau bullying dia bisa lari. Misalnya di kelas ini ada yang menghina temannya, dia bisa kabur. Beda sama cyberbullying, akunnya ketahuan siapa yang membuli itu. Bisa. Biasanya perbedaan yang ketiga. Kalau bullying itu perundungannya dapat diidentifikasi. Apa maksudnya? Halo, perhatikan. Perhatikan. Di perbedaan yang ketiga, yang di belakang itu nampak lebih beda. Yang di belakang, nih. Kalau bullying itu perundungannya dapat diidentifikasi. Artinya apa? Ketahuan. Karena langsung kan, misalnya ini. Bapak, ini misalnya menghina Bapak, nanti kan tahu wajahnya, oh ini wajahnya, misalnya nanti langsung dilaporkan. Nah itu bullying, dapat melihat secara langsung. Apa bedanya dengan cyberbullying?
Dia kan aku ya bilang melalui virtual tadi. Cuman aku belum tahu, orangnya nggak tahu seperti apa ciri-cirinya. Pakai akun palsu tadi, akun fake tadi. Orang hitam. Hah? Orang hitam. Orang hitam. Pak. Ah. Mati Iya, Pak. Hanya orang yang besar. Iya, makasih banget kami dikasih di situ. Semuanya saudara. Pokoknya intinya di sini saudara. Perhatikan dulu. Dengarkan suaranya. Nih, perbedaan yang terakhir. Kalau itu terbatas. Jadi silakan. Siap, ini tegang. Gaya. Kenapa tadi pinggir tangan? Kita lanjutkan. Perbedaan yang terakhir antara pinang dan saudara. Kalau ini, perhatikan. Ini hari terakhir Bapak pendengar, tolong ya. Jangan kasih kesempatan sekali ini aja, sudah itu aman. Nih, perbedaan yang terakhir. Kalau bully itu terbatas pada lokasi tertentu. Kenapa terbatas? Kenapa? Kenapa terbatas lokasinya? Karena kalau ada peraminya kita keroyok. Kena keroyok, karena langsung berhadapan kan? Ini misalnya ada yang menghina, terus kalian bawa teman-teman, langsung dikeroyok kan? Nah itu terbatas pada lokasi tertentu. Beda sama cyber. Kalau cyberbullying itu seperti apa? Kita terbatas pada lokasi tertentu. Karena kita tidak tahu yang mengomentari itu tinggal di mana. Atau entah dia beda dengan kita, ya? Itu perbedaan antara bullying dan cyberbullying. Intinya yaitu bullying itu secara langsung. Beda sama cyber. Kalau cyber itu tidak secara langsung, tidak spontan, tapi melalui namanya media sosial. Belum paham? Boleh dicatat dulu perbedaannya. Di bukunya juga ada halaman 254. Silakan. Kita lanjutkan. Kita lagi. Ya, kita lanjutkan. Nanti. Nah, sekarang bercanda atau perundungan. Gimana? Antara bercanda sama perundungan. Bercanda kelewatan. Maksudnya apa? Apa beda bercanda sama perundungan? Halo, perhatikan. Apa beda bercanda sama perundungan? Kalau perundungan pengejaan. Bercanda buat orang ketawa. Kalau perundungan membuat orang tersinggung, berarti membuat orang ini apa? Ini termasuk bercanda atau perundungan? Perundungan. Yang di belakang Bapak minta bercanda itu contohnya seperti apa? Oh, itu bercanda itu. Ini itu bercanda. Perundungan. Itu termasuk perundungan. Kalau bercanda itu sebatas bercanda. Gimana bercandanya? Misalnya buat apa namanya itu? Jokes atau membuat temannya ketawa. Ada lucu, itu bercanda. Beda sama perundungan. Kalau perundungan itu emang fisiknya ya. Paham? Paham? Mundur. Jadi paham bedanya bercanda sama perundungan? Beda banget. Paham bedanya? Paham? Kalau bercanda? Kalau bercanda itu ada leluconnya, berarti membuat orang ketawa tanpa menyakiti. Kalau perundungan berarti menyakiti. Ya. Perundungan menyakiti. Tapi bercanda ada juga yang menyakiti. Terlalu keterlaluan sekali sih, benar? Oke? Paham? Kalau paham? Mengejek itu bukan bercanda, itu termasuk lebih ke perundungan. Ya? Paham? Nah, selanjutnya ada dampak dari bullying. Apa dampak dari bullying?
Rizky. Apa? Rizky. Mentalnya kena. Coba di belakang Bapak minta apa dampak dari bullying? Nangis. Mental kena sudah itu apa? Nangis. Trauma. Terus bunuh diri. Oh, sering menyendiri. Baper. Apa? Baper. Perasaan. Terus apa lagi? Coba ini apa dampak dari bullying? Atau Tersakiti. Sakiti. Sudah membuat itu. Jadi udah tahu ya. Jadi ada 3 dampak, ada 9 dampak. Kalau perhatikan, ini kayaknya bapak mengajukan apa ya bapak nih? Yang paling di belakang ini nggak belajar. Bapaknya Pak. Entar Pak, yang nggak bisa bikin ngaji besok Pak. Lepas Pak. Kita lagi Pak. Tiga Pak. Jam berapa tes? Dalam becek ya Pak. Aman. Udah 26 menit, dikit lagi. Dikit lagi kita langsung menutup. Kan nampak aja. Ada nampak. Oke, ini ada 3 dampak. Dampak yang pertama itu bagi korban. Misalnya ada korban bullying, ini dampaknya apa? Dampaknya tadi yang disebutkan tadi. Ada sedih, malu, marah, tidak percaya diri, depresi, tidak fokus, belajar. Selanjutnya ada dampak bagi pelaku. Apa dampak bagi pelaku? Nah itu. Selanjutnya ada lagi dampak bagi saksi yang melihat. Menganggap bullying itu lagi bisa ikut-ikutan. Tuh. Jika satu teman-teman yang membuli, mana itu? Ada di sini. Ada yang membuli juga. Ada kok, Pak. Nggak tahu nggak Pak. Boleh ya? Jadi ini juga dampak dari cyberbullying. Boleh sekalian dicatat? Ya Pak. Sudah? Ya. Lanjut. Oke. Siap ya. Nah, sekarang Bapak mau nanya, jika kita menjadi korban bullying, apa yang harus kita lakukan? Itu Bu, Menjauhi terus? Jangan pernah membalas. Jangan pernah membalas. Jangan pernah membalas. Oke, apa lagi? Damai terus? Lapor ke apa? Orang saya dewasa. Lapor ke orang dewasa. Lapor, berarti lapor sama orang tua atau lapor sama guru misalnya aja di sekolah. Kau ya. kalau di luar, Kalau di luar, kamu loh, tidak. apa? Kalau di luar kita langsung lapor polisi. Ya, kalau di luar ada yang kena bully langsung lapor polisi ya. Boleh dong. Nanti malah kita yang kena imbasnya. Oke? Jadi hal yang harus dilakukan jika kita korban bullying, cyberbullying itu apa? Yang pertama itu tetap tenang. Jangan membalas. Ingat, tetap tenang, jangan membalas. Selanjutnya apa? Hapus konten-konten yang menyakitkan. Misalnya ada konten-konten yang menghina fisik, itu lebih baik kita jauhkan. Jangan kasihkan aja. Sama lagi, keluar dari postingan yang menghina itu. Oke? Selanjutnya apa? Nih, yang dilakukan ada laporan balikan. Halo. Nih, halo. Ini ilmu juga yang Bapak sampaikan ya. Walaupun ini materi bab ke-8, tapi ini bakal berguna besok. Oke? Nih, untuk melaporkannya itu bisa laporkan kepada orang tua jika di rumah. Kalau di sekolah bisa laporkan kepada guru, wali kelas. Terus tujuannya untuk apa? Agar cyberbullying itu dapat diatasi. Paham? Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, nih cara mencegah cyberbullying. Apa saja cara mencegah cyberbullying? Nih, yang tadi, hapus komentar yang menyakitkan. Misalnya, kita memposting sesuatu di Instagram, ada yang mengkomen hate atau mengkomen membenci kita. Kita bisa menghapusnya.
Terus yang kedua apa? Jangan membalas hinaan. Kenapa jangan membalas? Karena itu bakal panjang urusannya, ya. Kalau kita saling membalas itu, bahkan jadi bisa konflik. Terus apa lagi? Blok akun yang mengancam tersebut, ya. Ya, Pak. Jika kita kedapatan di media sosial ada yang menghina kita, blok langsung. Jangan kita ladeni. Paham? Terus yang terakhir ada apa? Gunakan fitur laporan. Ada kan fitur laporan itu? Ada di media sosialnya. Nah, manfaatkan fitur. Udah paham kan cara mencegahnya? Paham, Pak. Oke, kalau Pak kita lanjutkan. Nih, cara menghentikan cyberbullying. Beda tadi ya cara mencegah. Kalau cara menghentikannya gimana? Menggunakan internet dengan bijak. Terus walaupun kita tetap kena hina, tapi kita harus hindari hinaan tersebut dengan cara menghapus komentar tadi. Ya. Terus apa lagi? Gunakan internet dengan bijak, laporkan cyberbullying tersebut dan bersikap baik pada nih. Ada juga yang misalnya walaupun teman kita menghina kita tetap harus bersikap baik. Karena dia pasti canggung kalau menghina terus, ya kan? Ada yang di sini. Menghina terus. Tidak ada kan? Bagus kalau tidak ada. Selanjutnya, perhatikan. Yang paling penting itu cyberbullying itu harus dihentikan, bukan dihindari. Paham? Oke. Kalau paham, kita lanjutkan. Nih. Apa lagi? Bully itu berarti menghina itu, bully itu termasuk bullying. Nih. Apa lagi cara mencegah cyberbullying? Menjaga informasi pribadi. Nah, jangan kalian sebar-sebarkan informasi kalian. Misalnya kalian baru kenal sama orang, langsung kalian kasih tahu, oh nama saya ini, tinggal saya di sini, nama orang saya ini. Nah itu tak boleh ya, walaupun orang itu baik sama kita, karena kita kan baru ketemu kan, kita tidak tahu orang itu berniat apa sama kita. Paham? Jangan membagikan alamat rumah, nomor HP, nama sekolah, atau data pribadi yang lainnya. Apa tujuannya? Tujuannya yaitu agar tidak disalahgunakan orang lain. Apalagi nomor kita disebar-sebarkan sembarangan, itu bakalan kita kena tipu. Ini perasaan pasti rajinnya ya kalau itu kamu. Kebanyakan minum. Iya. Hah? Oke, jadi intinya cara mencegahnya itu menjaga informasi pribadi. Jangan disebarkan informasi kita itu. Paham? Oke, kita lanjutkan kalau sudah dicatat. Oke. Selanjutnya cara mencegahnya ada pengaturan privasi di media sosial. Seperti di Instagram. Ada privasi kan di Instagram? Ada. Di Instagram semua. Punya. Akunnya diprivasi atau dipublikan? Privasi. Untuk apa kita privasi? Publikan. Supaya apa? Dia gak disalahgunakan atau salah gunakan. Maksudnya dia mencuri foto kita tuh. Terus dia paling foto kita. Dia edit. Terus itu yang bisa nggak boleh jadi pengaturan privasi itu penting. Jadi kalau misalnya ada teman kalian bilang kenapa dikit-dikit privasi, ya itu kita hak kita kan mau privasi atau enggaknya, ya kan? Kita bebas mau privasi atau enggak. Gunanya itu mengatur siapa saja yang bisa melihat konten kita, jadi orang-orang yang dekat sama kita aja yang tahu.
Orang lain nggak perlu tahu. Terus membatasi komentar orang lain. Cara privasi itu, jadi orang-orang nggak bisa komentar buruk tentang kita. Paham? Terus menyembunyikan postingan kita. Jadi kan kita akan membuat diri kita sendiri. Jadi kita gimana? Orang lain tidak bisa melihat kan? Jadi yang bisa lihat hanya orang-orang tertentu saja. Terus memblokir orang yang mengganggu. Selanjutnya keuntungan itu kita bisa mengontrol akun kita sendiri. Jadi akun kita bersih, aman dari yang namanya bullying atau cyberbullying itu. Terus lebih aman, itu kata bapak tadi, lebih aman dari cyberbullying. Ya? Ya. Oke, kalau sudah dicatat. Nah, sebelum kesimpulan, di sini bapak ada LKPD, tempat kerja. Di sini terdiri dari 4 sampai 5 orang satu kelompok. Ini kan yang Silakan kasih, ini, kau yang nyimpan ini ikan. kelompok 1. Ya, ini kelompok 5 ini. Itu yang kemarin apa? Jangan malah. Pokoknya tulis aja lah. Oke. Ini kelompok 2. Oke, Pak. Ya di sini bagi berempat, ini kelompok 3. Buat sama-sama, Pak. Ini kelompok 4. Bully, Pak. Ya. Mama. Ini kelompok Hamzah Hamida. 3. Hamzah Hamida. Kami dong siapa? Kami itu nanti. Ada itu program. Gimana? Itu. Sini. Di masih ada ini kelompok 5. Pak, kami Pak. Woi, Pak. Kami itu nanti. Ini kelompok 1, 2, 3, 4. Ada yang kebagi kelompok? Kami Kau singkong, Gus. Nah, kelompok sini masuk. bencong, siko bencong. Jangan nangis lu. Itu, Pak. Gimana? Ada beda, Gus. Punya beda, Gus. Biar aku Jawab aja. Jawab aja. Nih, silakan masuk ke sini. kalau ada yang itu Ya, sini. susah itu. Perhatikan Bapak, apa yang kamu mengerjakan? Perhatikan kelompok ini. Jawab pertanyaannya ya. Ya kelompok. Silakan dijawab. Kau ada dari lain, Pak. Jangan lupa buat nama kelompoknya. Sini. Barat. saya tinggal. Silakan dikerjakan. Ya, Pak. Oh ya, Teh. Buku ya, Teh. Saya tahu ya, Teh. Oke, apa itu? Mulai banyak banyak, Pak. Kalau mau kumpulin, nampai ke kamera. Kamera. Bukan maksudnya itu, maksudnya sini nampai ke bapak. Bapak dari mengumpul. Iya, Pak. Nomor 1 sudah siap? Belum. Nomor 2? Tunggu, Pak. Ibu, ada apa? Main lu, tu lah gue lu. Sakit tu ya, aku dia lu. Ada waktu. Nenek kau. Ayo berikan makan 10 tu. Kalian kelompok 4. Itu kan ada. Selanjutnya semuanya presentasi. Kelompok 1 akan presentasi ya hasil diskusinya. Perhatikan semuanya presentasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lu perhatikan semuanya presentasi. Apa?
Tuh, perhatikan namanya. Ini orangnya main masuk-masuk, siapa itu? Nadine, boleh semua. Pak, boleh dulu juga ya? Boleh ditutup lagi. Kita dari Siapa yang dirugikan dan bagaimana dampaknya? Apa jawabannya? Korban dan pelaku dari hubungan sekitar. Baik dampaknya membuat korban tidak percaya diri lagi. Yang ketiga, terakhir. Jika apa solusinya tepat menggunakan jawaban tersebut, jawaban maksudnya menyebutkan Oke. Nah, dari jawaban teman-temannya ada yang ingin menyanggah? Ada yang ingin bertanya? Yakin tidak ada? Nanti yang ada menyanggah bakal kasih hadiah. Tidak ada. Oreo udah bungkus, guys. Tidak ada ini. Jadi jawaban temannya udah cukup? Yakin? Oke, silakan ditutup kelompok 1. Pak, kami nomor 2 ya, Pak. Pak, kami kedua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Satu kelompok aja. Mau tampil? Ya usah. Nanti aja ya, kita bumbukan aja. Bapak tutup dulu. Gak usah. Pak, jam berapa ini, Pak? Jam 12:30. Nanti Bapak tutup dulu, Bapak tutup. Apa? Berapa? Rio. Belum azan. Oke. Saya Bapak tutup lagi. Oke, Bapak tutup lagi ya. Oke, Pak. Siap. Nah, udah paham kan? Udah paham. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Yakin? Yakin. Oke, kalau yakin, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Jangan Jangan membuli. teman-teman. Jangan membuli sesama Teman. Jangan saling. Jangan sering. Apa? Jangan saling mengejek sama teman. Jangan saling mengejek. Oke. Jangan senang. Menyakiti. Apa lagi? Orang itu bukan mau, Mas. Jangan menghina fisik orang. Jangan menghina fisik. Oke, semuanya betul. Jadi kesimpulan dari Bapak pelajaran apa? Cyberbullying itu adalah bentuk perundungan yang terjadi di dunia media sosial. Dunia tidak secara langsung atau muka, ya. Jangan dong. Dan dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Maksudnya di mana saja itu bukan secara langsung, tapi mereka yang berkomentar itu di mana lokasinya. Dan tahu dari perhatikan. Selain itu, perilaku ini mencakup beberapa bentuk seperti menghina, menyebabkan kebohongan, dan memperlakukan orang lain, memperlakukan buruk atau mempermalukan orang lain. Ya, jadi cyberbullying ini berbeda dengan bercanda. Lalu cyberbullying ini berbeda sama bercanda ya. Kalau bercanda itu memang ada resikonya, tapi kalau udah cyberbullying itu sudah menghina. Paham? Oke. Nah, selain itu dampaknya pun juga sangat dirasakan sebagai korban. Apa dampaknya? Dampaknya Trauma, nangis, main sendiri. Nah, itulah dampak dari korban cyberbullying. Jadi kita tidak boleh ya membuli sesama teman,
Oke, ada di sini yang membuli temannya? Ada, Pak. Nah, sebaiknya itu harus dihindari. Jangan lagi membuli. Paham? Gunakan media sosial dengan bijak. Jangan mengomentari atau memburuki orang lain. Ya, baik itu secara langsung maupun melalui media sosial. Paham? Di sini ada yang ingin ditanyakan? Yakin? Oke, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, mungkin cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Bapak minta maaf jika ada kesalahan kata, baik yang disengaja ataupun tidak. Bapak akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.